Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Firstianur dengan NIM 20011000072 dari kelas B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan mempresentasikan strategi pembelajaran Imagine untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Aji Heru Muslim SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mempresentasikan apa itu strategi pembelajaran Imagine. Teman-teman, sebelumnya apa sih kalau misalnya teman-teman dengar kata Imagine, teman-teman berpikir tentang apa? Teman-teman sering dengar can you imagine? Ya, betul banget. Artinya itu dapatkah kamu membayangkan? Jadi kalau misalnya dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, kata imagine ini artinya adalah menghayalkan atau membayangkan. Jadi strategi pembelajaran Imagine ini adalah strategi pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik dari hayalan visualnya. Mereka sendiri, hayalan visual peserta didik itu untuk menciptakan ide-idenya mereka nanti. Nah, pertanyaannya, kok Imagine dijadikan strategi pembelajaran? Kenapa nggak lainnya aja? Karena strategi pembelajaran Imagine ini dirasa efektif sebagai suplemen kreatif peserta didik untuk pembelajaran yang kolaboratif. Nah, di strategi pembelajaran Imagine ini nantinya peserta didik akan diberikan stimulus dan juga bimbingan oleh guru untuk membangun dan menciptakan ide-idenya nanti dan bisa dituangkan dalam bentuk karya sastra atau diceritakan. Karya sastranya bisa pantun, puisi, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, biar teman-teman semakin paham ya, tidak mendengarkan pengertian saja, maka saya akan memberikan penjelasan bagaimana proses yang dilakukan dalam strategi pembelajaran Imagine. Langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama adalah memperkenalkan topik yang akan dicakup. Jadi harus ada intronya dulu biar peserta didiknya nggak kaget. Yang kedua, menjelaskan bahwa pembelajaran itu menuntut kreativitas dan juga penggunaan hayalan visual untuk menunjang pembelajaran peserta didik nantinya. Yang ketiga, menginstruksikan kepada peserta didik untuk menutup mata. Karena dengan menutup mata, ini biasanya peserta didik itu bisa fokus dan tidak ke-distract hal-hal yang ada di sekitar. Jadi ketika nanti memvisualisasikan itu lebih fokus. Nah, yang keempat, ketika peserta didik ini sudah menutup matanya, guru itu mencoba untuk melatih memvisualisasikan peserta didik di benda-benda sekitar. Contohnya kayak cahaya dan suara. Suara divisualisasikan dari suara hujan misalnya. Lalu cahaya bisa divisualisasikan lampu tidur atau lampu lalu lintas. Lalu yang kelima, ketika peserta didik sudah rileks, sudah menutup mata dan sudah melatih mencoba untuk memvisualisasikan, lalu guru memberikan suatu topik hayalan untuk peserta didik membangun hayalan tersebut. Contoh, misal guru memberikan topik, coba bayangkan pesawat yang sedang terbang. Lalu yang keenam, ketika peserta didik mencoba untuk membangun hayalannya, melukiskan pesawat yang sedang terbang, maka guru mencoba untuk membangun suasana yang sunyi agar semakin hikmat dan juga guru memancing peserta didik untuk menggunakan panca inderanya. Contohnya memunculkan pertanyaan kepada peserta didik, apa yang ada di sekitar pesawat terbang. Lalu guru juga bisa memunculkan pertanyaan, bagaimana perasaan kamu ketika melihat pesawat terbang? Lalu apa saja yang kamu lihat ketika kamu melihat pesawat yang terbang? Siapa saja yang ada di sana? Lalu bagaimana keadaannya ketika kamu melihat pesawat yang sedang terbang? Lalu yang ketujuh, itu peserta didik menyimpulkan hayalannya, topik hayalannya di depan kelas, bisa dengan diceritakan atau ditulis di dalam kertas, seperti itu. Itu langkah-langkahnya. Nah, strategi ini itu cocok nggak sih diterapkan di sekolah dasar?
Menurut saya, strategi ini itu cocok berdasarkan beberapa penelitian. Menurut Jali 2008, bahwa tahap intelektual siswa anak umur 7-12 tahun itu ingatan, pikiran, dan imajinasinya itu mulai berkembang. Jadi menurut saya ketika pikiran, imajinasi, dan juga ingatan peserta didik ini sudah mulai berkembang, maka harus digali, harus dilatih agar kemampuannya itu bisa meningkat dan bisa efektif digunakan dalam pembelajaran dan bisa menunjang tumbuh kembang pada anak. Oleh karena itu, strategi ini itu cocok dan relevan jika diterapkan di sekolah dasar. Selain itu, strategi ini itu cocok karena strategi ini tuh tidak menggunakan berbagai perlengkapan yang rumit atau tidak memakan berbagai tempat dan juga barang-barang yang rumit. Contohnya kayak misal mind mapping, kan harus ada media pembelajarannya juga gitu. Tapi kalau strategi Imagine ini tidak memerlukan itu, hanya memerlukan kefokusan pada si anak tersebut dan juga kefokusan guru. Oleh karena itu strategi ini itu cocok. Namun strategi ini itu juga memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Mempunyai kekuatan. Contohnya, kelebihannya adalah strategi ini itu bisa membuat siswa menjadi aktif dari awal sampai akhir pembelajaran. Lalu yang kedua, kelebihannya adalah membantu siswa untuk bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap secara efektif. Lalu strategi ini juga membuat lebih kreatif dan menarik siswa dengan menggunakan imajinasi atau khayalannya. Dan juga strategi ini itu membuat siswa itu mudah memberikan stimulus yang bagus untuk mengembangkan ide-idenya atau menuliskan ide-idenya. Lalu strategi ini juga walaupun mempunyai banyak kelebihan, tetapi juga mempunyai kekurangan. Salah satunya adalah strategi ini tuh lebih banyak memakan waktu sehingga lebih tidak efektif atau boros waktu. Yang kedua, strategi ini adalah hanya merupakan strategi yang mengumpulkan kegembiraan dan permainan semata atau hanya untuk bersenang-senang karena menggunakan imajinasi. Lalu yang ketiga, strategi ini hanya berfokus pada aktivitas itu sendiri sampai-sampai siswa itu tidak memahami apa yang mereka pelajari gitu. Semoga dengan saya menjelaskan strategi pembelajaran Imagine ini memberikan suatu pandangan yang baru untuk teman-teman dan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih apabila saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.